Gak ada yang berani selain Persib Bandung untuk membela keadilan ini di turnamen pramusim yang melanggar aturan FIFA. Halo Sobat Bola sekalian, situasi panas baru aja menyelimuti perhelatan turnamen Piala Presiden setelah kemarin kita baru aja menyaksikan laga semifinal Piala Presiden, match pertama antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Yang lagi-lagi laga antara kedua tim tersebut berhasil dimenangkan oleh Persib Bandung. Ini memang dominasi Persib benar-benar luar biasa. Artinya udah 4 musim sama sekarang, dengan 4 pelatih yang berbeda, Persija gak pernah menang lawan Persib Bandung. Kemudian, laga semifinal lainnya yaitu antara Persebaya versus Arema FC berhasil dimenangkan oleh Persebaya dengan skor tipis 1-0. Maka atas hasil tersebut, laga final Piala Presiden akan mempertemukan dua tim besar yang sama-sama belum terkalahkan, yaitu Persib Bandung versus Persebaya Surabaya. Tapi yang sekarang jadi perhatian kita semua, di balik laga final yang akan dilaksanakan, ternyata terdapat polemik yang sifatnya benar-benar serius. Yang ternyata sebenarnya turnamen Piala Presiden ini telah melanggar aturan FIFA. Bahkan dari pelanggaran yang terjadi ini, hanya pihak dari Persib Bandung yang berani speak up untuk memperjuangkan hak klub serta pemain yang berkompetisi di turnamen ini. Karena ini jadi masalah yang serius, kita mau ajak kalian buat bahas terkait masalah ini. Kita bahas mulai dari apa masalahnya, aturan apa yang dilanggar, hingga bagaimana respon Persib dalam memperjuangkan keadilannya. Kalau gitu, biar semuanya paham, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua, Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi seperti yang udah tadi kita bahas bahwa saat ini turnamen pramusim Piala Presiden udah masuk ke babak final. Ada banyak polemik, kontroversi, hingga masalah yang terjadi sepanjang gelaran turnamen ini sampai akhirnya sekarang bisa sampai ke babak final. Padahal ini cuma sebuah turnamen pramusim yang harusnya sebuah turnamen pramusim bisa memberikan hiburan untuk supporter agar sepenuhnya bisa dinikmati dengan vibes yang positif. Kemudian sebagai ajang latihan yang fun juga untuk para pemain. Tapi rasanya itu semua gak benar-benar bisa kita nikmati. Mulai dari segi hiburan. Awalnya oke, di fase grup, turnamen ini bisa benar-benar jadi hiburan yang menyenangkan. Ada banyak supporter yang hadir ke stadion, khususnya untuk pertandingan yang dilaksanakan di Stadion Sijalak Harupat. 3 kali matchday di sana, tiketnya selalu sold out. Sampai-sampai panitia juga harus ngasih tambahan tiket. Dan tambahan tiket ini langsung sold out juga. Artinya kita bisa melihat antusiasme supporter khususnya Bobotoh yang memang senang dengan berlaganya Persib di turnamen pramusim ini. Tapi di babak semifinal, keceriaan yang tadinya terjadi rasanya justru berubah jadi sebuah ketegangan. Karena pertandingan yang sebelumnya bisa dihadiri penonton, sekarang malah jadi gak bisa dihadiri sama penonton. Gak cuma itu, polemik terkait penentuan status dan juga venue, rasanya itu justru malah jadi bumbu yang makin memanaskan rivalitas yang terjadi di antara kedua supporter. Ada yang saling tuduh lah, ada yang saling ejek-mengejek. Itu santer banget terjadi di sosial media. Sehingga tujuan untuk turnamen Piala Presiden 2026 sebagai hiburan di momen pramusim rasanya memang gak sepenuhnya bisa didapatkan secara maksimal. Kemudian, poin yang kedua, yaitu dari segi match yang seharusnya bisa jadi ajang yang fun untuk para pemain, nyatanya itu gak terjadi. Dan ini yang memang paling penting dan bakal kita highlight sekarang. Bahwa sejatinya turnamen pramusim itu harusnya jadi bagian persiapan untuk klub yang bersangkutan menyiapkan skuadnya di momen pramusim. Dalam artian, dengan momen pramusim yang memang skuad dari masing-masing klub belum ada di level yang ideal, harusnya pertandingan pramusim ini memang berjalan dengan lebih santai dan lebih menyesuaikan dengan kondisi para pemain yang belum 100% ideal tersebut. Maka mulai dari intensitas pertandingan sampai jadwal harusnya bisa dibuat dengan lebih santai. Tapi nyatanya itu gak benar-benar terjadi di turnamen Piala Presiden ini. Khususnya untuk momen semifinal dan final sekarang, bayangin Pak, dalam jangka waktu hanya 4 hari, sekali lagi 4 hari, setiap klub dituntut harus melakukan aktivitas yang sangat berat. Mulai dari tanggal 3 Agustus, klub harus melakukan perjalanan jauh.
Apalagi Persib dan Arema FC yang harus melakukan perjalanan dari Bandung, kemudian naik bus ke Jakarta, habis itu naik pesawat ke Bali. Total jarak yang mereka tempuh itu lebih dari 1.100 km. Mereka sampai di Bali jam 9 malam. Besoknya, di tanggal 4 Agustus, harus langsung tanding dalam sebuah pertandingan yang intensitasnya jelas sama sekali gak bisa rendah. Terus di tanggal 5 Agustus, mereka harus latihan, dan tanggal 6 Agustus, mereka harus menjalani pertandingan final. Maka situasi tersebut benar-benar jadi kondisi yang sama sekali gak ideal. Nah, atas situasi yang gak ideal tersebut, klub peserta yaitu Persib, Persija, Persebaya, dan juga Arema, memang mereka ada di posisi yang serba salah. Satu sisi, mereka pasti dituntut harus profesional dan mau gak mau harus mengikuti apa yang telah diatur karena ini merupakan kompetisi yang ada langsung di bawah naungan PSSI. Tapi satu sisi lainnya, ada risiko besar yang harus mereka hadapi, yaitu kesehatan fisik dan mental para pemain. Masalahnya, karena keikutsertaan mereka di kompetisi ini merupakan perintah langsung dari PSSI, alhasil mereka gak bisa berbuat banyak. Tapi, salah satu dari 4 peserta tersebut, yaitu Persib Bandung, memilih jalan yang berbeda. Karena mereka jadi satu-satunya klub yang berani untuk bersuara dengan sangat lantang untuk memperjuangkan hak ataupun keadilannya atas ketidakidealan jadwal dari turnamen pramusim ini. Jadi pelatih Persib Igor Tolic secara terbuka memberikan kritik di momen press conference pasca laga melawan Persija. Di situ dia secara belak-belakan bilang bahwa turnamen Piala Presiden ternyata telah menyalahi aturan yang dibuat langsung oleh FIFA, khususnya terkait jadwal yang dibuat. Karena udah secara jelas diatur dalam Laws of the Game, bagian Player Welfare and Recovery. Di situ ada salah satu prinsip kesejahteraan pemain yang diatur langsung oleh FIFA. Bahwa di salah satu poinnya mengatur terkait jeda antar laga. Yang dalam aturan tersebut secara jelas menyebut bahwa jeda antar laga harusnya dilakukan minimal 72 jam istirahat di antara 2 pertandingan. Artinya 72 jam itu sama dengan 3 hari. Sedangkan untuk jeda pertandingan antara semifinal dan juga final Piala Presiden, itu cuma ada jeda 48 jam alias cuma 2 hari. Maka inilah yang menjadi masalah besar dan yang jadi sesuatu yang sangat dikritik oleh Igor Tolic. Dia bilang kayak gini bukan untuk menguntungkan timnya sendiri, bukan lagi mencari kesalahan ataupun alasan. Tapi dia bilang kayak gini adalah untuk kebaikan semuanya, khususnya para pemain yang bertanding, bukan cuma pemain dari Persib, tapi juga pemain dari Persija, Persebaya, dan Arema FC. Itu haknya sedang diperjuangkan sama Persib dan juga Igor Tolic. Karena pada dasarnya, aturan jeda minimal 72 jam itu bukan dibuat berdasarkan perkiraan, bukan dibuat berdasarkan wangsit kayak program Kopdes. Melainkan aturan tersebut dibuat berdasarkan hasil riset yang bertujuan untuk melindungi pemain dari risiko besar khususnya cedera dan hal-hal yang gak diinginkan. Bahkan Igor Tolic sampai bilang kalau semisal ada pemain yang harus cedera, apalagi yang cederanya parah, atau mungkin yang mengancam nyawa pemain tersebut, siapa yang mau bertanggung jawab jika risiko tersebut terjadi? Itu kan jadi risiko yang benar-benar sangat berbahaya. Yang gua lihat seolah panitia ini terlalu menggampangkan turnamen Piala Presiden ini. Mereka membuat turnamen pramusim dengan sedemikian baiknya supaya para peserta yang ikut bisa menampilkan performa terbaik, tapi hal itu gak dibarengi dengan kesejahteraan serta keselamatan para pemain. Oke, mereka mindahin venue ke Bali dengan alasan keselamatan supporter yang jadi prioritas. Oke, itu jadi langkah yang sangat bagus. Kita harus apresiasi. Tapi keselamatan pemainnya sendiri yang jadi objek utama dari turnamen ini justru malah disepelekan. Benar-benar miris. Padahal Igor Tolic dan para pemain udah berusaha seprofesional mungkin. Semua aturan udah mereka patuhi. Tapi kenapa aturan yang harusnya jadi prioritas untuk para pemain malah diabaikan? Padahal ini dampaknya serius loh. Apalagi Persib yang bakal jadi wakil Indonesia di kompetisi Asia, pihak dari federasi mengandalkan Persib untuk bisa tampil maksimal di Asia supaya bisa menaikkan peringkat liga. Tapi kalau Persibnya sendiri ditempatkan di situasi yang gak ideal kayak sekarang, gimana mereka mau bisa maksimal? Kayak sekarang, Berginyo yang cedera dan pemulihannya butuh waktu sekitar minimal 1 bulan. Itu kerugiannya bukan cuma dirasakan sama Persib, tapi juga sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Bahkan kalau kita lihat contoh lain, pelatih kelas dunia sekelas Carlo Ancelotti yang waktu itu dia masih jadi pelatih Real Madrid. Jadi waktu tahun 2025,
Pernah ada 2 pertandingan Real Madrid yang jedanya cuma 67 jam, itu diprotes keras sama Ancelotti dan juga Real Madrid. Itu 67 jam. Hitungannya udah masuk 3 hari, tapi belum full 3 hari banget. Sedangkan situasi di Piala Presiden sekarang cuma 48 jam. Sebelumnya juga mereka harus capek perjalanan jauh, jadwalnya padat, tapi pertandingannya tetap dilaksanakan dengan jadwal yang sepadat itu. Maka itulah yang harusnya jadi evaluasi besar, bahwa gak seharusnya sebuah pertandingan, apalagi yang sifatnya cuma turnamen pramusim, harus mengorbankan kesehatan fisik, mental, bahkan nyawa dari para pemain yang bertanding. Tapi, kabar terbaru yang kita dapatkan, ini sesuai sama pengumuman yang disampaikan langsung sama Erick Thohir. Katanya musim depan gak akan ada lagi Piala Presiden yang diikuti sama klub Super League. Formatnya bakal dirubah untuk kepentingan Timnas Indonesia. Baguslah, karena memang ini turnamen yang sangat gak ideal. Dengan begitu, klub juga bisa terhindar dari risiko yang ada. Jadi itu penjelasan terkait Piala Presiden yang ternyata melanggar aturan FIFA. Pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!